Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari kelas 6B dengan NPM 181063105017 dalam program Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, adapun pembuatan video ini dalam rangka melengkapi tugas akhir semester dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, selanjutnya adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu penyajian data tunggal dalam diagram lingkaran, di mana seperti kita ketahui bahwa materi matematika tersebut berada di kelas 7 semester 1 dan untuk identitas sekolahnya yaitu di SMP Negeri 1 Karawang Timur. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran kali ini untuk membahas materi yang tadi saya sampaikan yaitu dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam RPP yang telah dibuat. Nah, berikut adalah RPP yang telah dibuat. Nah, yuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, kita absen terlebih dahulu ya. Nah, untuk absennya, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ saya telah mengirimkan link absensinya. Nah, jika sudah selesai absensi, maka selanjutnya kita mulai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, coba kalian masih ingat atau tidak mengenai materi sebelumnya yang telah dipelajari? Masih. Nah, materi apa sih yang kemarin kita pelajari? Yap, betul. Kemarin kita telah mempelajari materi tentang penyajian data dalam diagram batang dan diagram garis. Coba sekarang apa pengertian dari diagram batang dan diagram garis? Nah, betul sekali. Diagram garis yaitu diagram yang disajikan dalam titik-titik yang terhubung dengan garis. Nah, diagram ini menunjukkan proses dari naik turunnya data. Nah, sedangkan diagram batang adalah diagram yang disajikan dalam blok-blok berbentuknya batang. Nah, semakin tinggi batangnya, semakin besar nilai yang ditunjukkannya. Nah, pada pertemuan kali ini kan kita akan membahas mengenai penyajian data tunggal dalam diagram lingkaran. Nah, ada loh manfaatnya ketika kita mempelajari materi kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyajikan data dalam diagram lingkaran. Nah, selain itu, ketika kalian sudah dapat menyajikannya, kalian juga dapat mudah dalam membaca data. Jadi tidak lagi kalian itu kepusingan dalam membaca data. Nah, selanjutnya adapun penilaian yang diambil selama proses pembelajaran kali ini yaitu penilaian terhadap sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, metode atau model pembelajaran yang kita pakai dalam proses pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana proses model pembelajaran CTL itu merupakan suatu proses pembelajaran yang menyangkutkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau dengan dunia nyata peserta didik, di mana dalam kata lain materi ini disajikan dengan adanya keterkaitan ataupun dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kebiasaan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya mari
Kita simak video berikut ini mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, kalian coba amati dan telaah apa saja informasi yang didapat dalam video berikut ini. Sahabat Rika dan Arin sedang berbincang di depan sekolah. Hai Arin. Hai Rika. Oh iya, bagaimana tugas kamu Rin sebagai ketua OSIS baru di sekolah ini? Untuk saat ini, aku memulainya dengan mendata anggota di setiap ekstrakurikuler. Dengan begitu, akan lebih mudah mengetahui perkembangan ekskul di sekolah kita. Lalu, apakah hanya dengan mendata saja, Rin? Aku ingin sekali memperkenalkan lebih jauh tentang ekstrakurikuler di sekolah kita agar peminat di setiap ekstrakurikuler lebih banyak lagi nantinya. Aku berencana membuat gambar tangan untuk dipajang di mading kita yang di dalamnya membahas mengenai prestasi dan jumlah anggotanya. Wah, bagus sekali Rin. Gambar yang menarik akan membuat siswa-siswi tertarik juga melihatnya. Tapi aku masih bingung bagaimana membuat gambar tangan yang menarik, khususnya jumlah anggota di setiap ekskul. Coba menggunakan seperti ini, Rin. Wah, boleh juga Rika. Tapi bagaimana cara membuatnya ya? Sebelumnya, apakah kamu sudah mendapatkan datanya, Rin? Sudah, ini datanya. Pramuka beranggotakan 35 orang. Paskibra beranggotakan 25 orang. PMR beranggotakan 30 orang. Poli beranggotakan 30 orang. Dan Tari beranggotakan 30 orang. Gini loh Rin caranya. Mengapa harus dikalikan dengan 360 derajat? Karena lingkaran yang akan kita buat itu memiliki 360 derajat, maka dari itu untuk menentukan setiap sudut dari masing-masing kita harus mengkalikannya dengan 360 derajat. Contohnya, kita akan mencari derajat ekstrakurikuler pramuka. Derajat sudut pramuka sama dengan 30 per 160 dikali 360 derajat, yaitu sama dengan 84 derajat. Sekarang coba kamu cari derajat di setiap ekstrakurikuler yang lain. Nah, videonya kita stop terlebih dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya coba nih kalian tulis apa saja sih rumus atau apa rumus untuk menentukan sudut sektor dalam menentukan diagram lingkaran. Dan coba kalian isi atau tentukan derajat dari ekstrakurikuler yang belum diketahui. Nah, jika kalian sudah mengerjakannya, yuk kita lanjutkan video pembelajarannya dan coba kalian cek apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi untuk derajat PMR, voli, paskibra, dan tari.
Iya, betul sekali, Lin. Sekarang kita menggambarkan diagram Palungka dan PMR ke dalam lingkarannya. Pertama, kita menggunakan busur. Tarik dari titik pusat ke sudut pramuka, yaitu besar sudutnya adalah 84 derajat. Cari di busur itu yang memiliki besaran 84 derajat. Lalu untuk PMR kita mulai lagi seperti yang awal. Tarik dari titik pusat ke sudut yang menentukan besar sudut PMR. Nah, sekarang coba kamu buat diagram lingkaran dari ekstrakurikuler poli, paskibra, dan tari. Caranya seperti yang tadi ya. Nah, videonya kita stop lagi ya. Nah, sekarang coba nih kalian masing-masing membuat diagram dari data ataupun sudut-sudut yang telah kalian tentukan tadi. Nah, caranya seperti yang tadi dijelaskan oleh video ya. Nah, jika sudah selesai, mari kita lihat apakah diagram buatan kalian itu benar atau salah. Jika sudah selesai semua, maka bentuk diagramnya seperti ini. Pramuka 84 derajat, PMR 72 derajat, voli 72 derajat, tari 72 derajat, dan paskibra 60 derajat. Nah, gimana jawabannya? Betul atau tidak? Sesuai nggak sih ya sama yang dijelaskan tadi di video? Nah, jika kalian menjawab dengan benar, maka kalian berarti sudah bisa dalam menyajikan data tunggal dalam bentuk diagram lingkaran. Kita akan membagi kelompok ya untuk berdiskusi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD berikut ini. Nah, untuk kelompoknya nanti akan dikirim di Google Classroom-nya ya. Coba dicek di Google Classroom-nya. Nah, jika sudah dicek, itu adalah hasil dari pembagian kelompoknya. Silahkan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Setelah itu nanti akan dikocok untuk menentukan siapa yang akan berpresentasi memaparkan materi ataupun hasil dari diskusi dalam menjawab LKPD yang ada. Nah, jika kalian sudah selesai berdiskusi dengan kelompok kalian dan sudah menyiapkan apa saja yang akan kalian presentasikan, yuk mari kita tentukan siapa yang akan berpresentasi kali ini. Nah, yang berpresentasi kali ini yaitu adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2, silahkan presentasikan apa yang telah kalian diskusikan dan apa yang telah kalian dapatkan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan presentasinya sangat bagus. Dan untuk kalian yang tidak presentasi, kalian boleh menanyakan apa pendapat kalian atau sanggahan kalian ataupun apa yang belum kalian pahami dalam materi kali ini atau yang tadi dipaparkan oleh kelompok 2 kepada kelompok 2. Nah, sekali lagi, terima kasih kepada kelompok 2 telah berpresentasi dengan bagus dan telah berusaha menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, selanjutnya, yuk mari kita sama-sama simpulkan apa kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini yaitu langkah-langkah dalam menyajikan data tunggal dalam diagram lingkaran. Yang pertama, hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan nilai semua data. Lalu yang kedua, kita hitung sudut masing-masing sektornya di lingkaran dengan rumus
Sudut sektor sama dengan nilai data dibagi nilai total dikali 360 derajat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu buat lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Nah, selanjutnya untuk tugas atau pekerjaan rumahnya akan dikirim melalui Google Classroom-nya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan adalah cuplikan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.